No RGB, no party. Begitulah istilah anak gaming zaman sekarang. Nah, di depan gue ini udah ada headset gaming yang RGB juga. Jadi mungkin kalian udah beberapa yang tahu juga. Ini produknya dari Nika Nemesis dan merek ini kita udah pernah nge-review di video-video sebelumnya. Dan mungkin kalian juga udah kangen ngeliat gue yang udah beberapa bulan ini nggak keluarin video konten review dan tutorial. Jadi mungkin ada yang kangen sama gue gitu atau mungkin malah bosan atau enak ngeliat gue. Jadi kalau misalnya kalian yang enak silahkan dimuntahin aja. Dan kalau misalnya kalian kangen gue silahkan tonton video ini. Dan yang pasti jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke? Daripada lama-lama gue ngebacot, mending langsung aja kita bahas produknya. Check it out. Nah, ini adalah headset NYK E7 Kratos yang RGB itu yang tadi gue bilang, oke. Ini adalah boxnya dan sebelum kita mulai reviewnya mending kita unboxing dulu kali ya. Jadi ada apa aja sih di dalam paket pembeliannya biar kalian tahu dan fitur-fiturnya apa aja sih. Jadi kita bakal langsung bahas aja. Oke, kita langsung buka aja headsetnya. Nah, di dalam paket pembeliannya ini terdapat sebuah headsetnya ya di dalamnya dan ya udah nggak ada apa-apa lagi. Cuman ada headsetnya aja dan sepertinya ini ada kartu garansinya, cuma mungkin nggak gua bagian yang ada kartu garansi ya. Oh, ini ada apa namanya? Ada scan barcode untuk register for warranty. Jadi di sini ada kalian bisa langsung scan ke barcode-nya. Jadi nanti akan langsung dialihkan kayaknya sih ke websitenya si NYK Nemesis. Jadi kalian bisa langsung isi data-datanya di websitenya NYK Nemesis untuk garansi. Nah, menurut gue di sini untuk tampilan headsetnya sendiri cukup keren ya. Jadi ini kayaknya nggak ada mic-nya. Oh, ada mic-nya. Ini mic-nya mic tanam ya, mic kecil gini. Nah, dan panjang kabelnya ini itu 2,2 meter. Sini sih panjang banget sih 2,2 meter. Ini panjang kabelnya 2,2 meter dan ini udah dilapisin sama apa ya namanya ya? Jadi ini sebenarnya dalamnya itu karet tapi dilapisin kayak semacam kayak tali sepatu tapi yang agak keras gitu sih. Dan di bagian atasnya ini dia udah pakai dual headband. Nah, di bagian atasnya itu udah pakai apa sih namanya? Dia ada plat besi gini ya kayak headset-headset biasa dan headset zaman sekarang kayaknya kayak gitu semua sih. Dan di bawahnya ini ada tulisan Nemesisnya nih. Untuk di headband bagian bawahnya ada tulisan Nemesisnya dan keren banget sih menurut gua. Dan untuk headband bagian bawahnya ini terbuat dari bahan soft leather, jadi kayak semi kulit gitulah kalau misalnya kalian lihat ini. Mungkin kalian sering jumpain di kursi-kursi gaming atau misalnya kursi-kursi biasa itu bahannya kurang lebih seperti ini. Jadi cuman beda tebal atau tipis doang kayaknya sih. Jadi yang kurang lebih gitulah. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat tuh kayak headset-headset zaman dulu tuh apa ya namanya? Kalau misalnya kalian tahu ini kayak mirip kayak headset Siberia zaman dulu. Jadi headset Siberia itu kan dia pakai dual headband dan kalau misalnya kalian tahu di headband bagian bawahnya itu ada tulisan Steel Series. Nah, ini si NYK Nemesis ini pakai desain seperti itu. Jadi mungkin ya mirip-mirip yang seperti Siberia gitulah. Nah, satu lagi untuk headset ini tuh sangat lentur banget ya. Jadi kalian nggak usah takut rusak. Ini lentur banget. Bisa kalian begini. Dan ini juga lentur banget tuh. Kalian bisa buka begini. Jadi ini sangat cocok untuk kepala kalian yang misalnya kepala kalian besar, kepala kalian kecil. Ini bisa menyesuaikan bentuk kepala kalian. Nah, dan untuk pembahasan selanjutnya kita bakal bahas tentang earcupnya. Nah, ini earcupnya itu bulat juga dan kayaknya mirip sama earcup Siberia. Jadi mungkin kalau misalnya kalian beli headset ini terus punya earcupnya Siberia mungkin bisa dicoba juga, siapa tahu cocok. Karena kalau gue lihat-lihat sih mirip ya, tapi gue nggak tahu juga sih karena gue belum pernah coba. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ada budget itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ribu itu earcupnya ini dijual juga. Jadi si headset NYK yang E7 Kratos ini itu memiliki earcup cadangannya. Jadi bukan berarti dalam paket pembeliannya ya. Jadi
Kalau misalnya kalian mau ganti earcup itu kalian bisa langsung beli di officialnya sendiri. Jadi nanti mungkin akan dijual di NYK official store-nya atau mungkin di toko-toko gamingnya. Jadi kalian bisa langsung aja tanya ke official NYK-nya. Selain itu, headset ini juga memiliki fitur RGB light nih. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian luarnya ini ada RGB-nya tuh. Nah, ini warnanya bisa ganti-ganti, cuman sayangnya dia nggak bisa diganti-ganti pakai tombol. Ada beberapa headset yang bisa ganti-ganti RGB-nya itu pakai tombol, cuman sayangnya headset E7 Kratos ini nggak bisa diganti-ganti LED-nya. Terus ini ada apa ya? Ini plat berbentuk segitiga dan ada apa icon NYK Nemesisnya ini di tengah, yang menurut gua ya lumayan keren lah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah volume kontrolnya. Headset E7 Kratos ini volume kontrolnya itu terdapat di bagian belakang earcup-nya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat, ini ada di bagian belakang earcup-nya ini ada ada volume control dan juga mute microphone. Jadi kalau misalnya kalian udah beli headset ini itu gak perlu bingung, karena volume kontrolnya sama mute mikrofonnya itu ada di bagian belakang. Dan yang selanjutnya bakal kita bahas adalah gue mungkin bakal bahas sedikit kekurangannya dulu kali ya sebelum masuk ke review untuk soundnya. Jadi untuk dari segi kabelnya dia masih pakai USB yang silver ya. Jadi harusnya udah USB yang gold plate, dia masih yang silver plate. Tapi menurut gue sih untuk headset yang zaman sekarang ini lebih bagus udah pakai gold plate ya, apalagi dia USB, karena itu lebih bagus untuk menghantarkan listriknya. Jadi tapi overall sih oke-oke aja sih. Dan ini drivernya udah 50 mm, jadi ya standar lah untuk headset gaming itu zaman sekarang sudah 50 mm. Dan kalau misalnya kalian tahu untuk yang di bawahnya itu mungkin yang terendahnya itu ada 40 mm, tapi mungkin agak kecil dia untuk drivernya. Dan kalau misalnya kalian tahu itu driver yang 40 mm itu soundnya memang kurang besar juga, jadi mempengaruhi ke sound. Nah, kalau misalnya 50 mm ini bukaannya tuh speakernya lebih gede dan suara powernya tuh lebih gede, ditambah lagi dengan USB sound cardnya. Untuk headset NYK yang E7 Kratos ini dia sudah virtual 7.1 surround, jadi dia udah ada sound cardnya juga untuk menopang suaranya menjadi 7.1 surround. Nah, ini yang menurut gua unik dari si headset NYK E7 Kratos ini. Jadi di bagian mic-nya, dia itu mic-nya pendek. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih mic-nya pendek, dan biasanya kalau mic gaming itu kan detachable ya. Jadi bukan jadi detachable, mic-nya fleksibel. Nah, fleksibel itu bisa diatur-atur juga. Jadi bisa kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya pokoknya suka-suka kalian lah kalau misalnya fleksibel. Nah, untuk performa headset E7 Kratos ini menurut gue udah lumayan enak ya. Jadi kalau misalnya kalian main PUBG Mobile yang emulator, atau misalnya kalian juga coba untuk main game Point Blank atau misalnya CSGO dan apa ya pokoknya game-game yang bergenre FPS atau misalnya Battle Royale itu udah enak banget menurut gua. Tapi yang uniknya di sini untuk headset E7 Kratos ini dia punya equalizer software. Jadi kalian bisa download softwarenya di www.nyk.co.id. Nah, kalian bisa pilih untuk software di situ ada yang E7 Kratos. Jadi kalian tinggal pilih untuk headset E7 Kratos yang ada di website NYK. Nah, setelah kalian download dan install drivernya, nah kalian bisa setting equalizer sesuai kemauan kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka yang bassnya lebih tinggi atau misalnya treble lebih tinggi, itu kalian bisa atur sesuka kalian. Dan ini ada fitur virtual 7.1-nya juga. Jadi kalian bisa pokoknya udah enak lah. Pokoknya udah enak, itu udah ada virtual 7.1 surround-nya. Jadi kalau misalnya kalian step kiri kanan itu jelas, cuman memang ada beberapa yang menurut gue masih agak miss dikit sih. Headset ini dibanderol dengan harga 275.000 aja. Jadi kalau misalnya kalian cari-cari headset gaming dengan harga di bawah 300.000 dengan fitur 7.1 surround dan dengan equalizer software yang bisa kalian setting, menurut gue ini cocok banget buat pilihan kalian. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah kesimpulannya. Menurut gua dengan harga 275.000 ini cukup worth it untuk kalian beli. Karena selain dengan fitur virtual 7.1 surround, kalian juga bisa atur equalizer software sesuai dengan keinginan kalian melalui drivernya. Jadi kalian bisa download langsung aja drivernya, terus setting equalizer softwarenya. So mungkin segitu aja review singkat dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan mungkin yang perlu kalian tahu, ini adalah video pertama gua setelah gua beberapa bulan gak upload video review.
Dan mungkin nextnya kita bakalan rutin lagi untuk upload video review dan tutorial untuk kalian. Jadi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Buat ini pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan goodbye.